Bapak ini gimana sih? Katanya minta minum, dikasih minum kayak gitu. Hah? Daripada saya gagal dapat duit, mending Bapak di sini aja. Dah. Ku relakan semua ini untuk tetap bertahan. Kamu nggak terima kalau saya seperti ini? Hah? Udah sini. Sini. Duduk. Dengerin saya. Kalau kamu sekarang udah nggak mau hidup sama saya, silakan pergi sama bapak kamu sana. Pergi sana. Semua ini hanyalah cobaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ya, apa benar ini rumah Bapak Kepala Desa? Oh iya benar. Oh, kebetulan aja Pak. Itu. Silakan masuk, Pak. Oh iya Pak. Silakan duduk. Oh iya Pak. Oh ya. Ya. Ngomong-ngomong nih Bapak sama Ibu dari mana ini? Oh, jadi gini Pak. Nah, kedatangan kami pertama-tama silaturahmi, yang kedua ingin menyambung tali persaudaraan khususnya dengan Bapak Lurah, umumnya untuk masyarakat desa sini. Alhamdulillah. Oh ya Pak, perkenalkan, nama saya Ahmad Buyung dan ini asisten pribadi saya. Ya Pak, dengan saya Yulia Nugraha. Nah, jadi maksud kedatangan kami itu ini Pak, mau mengajak kerjasama sama Pak Lurah khususnya di bidang tower Pak. Oh, maksudnya untuk pemancar sinyal itu. Betul, tower jaringan Pak. Dan sekaligus mau minta izin daripada Bapak Kepala Desa. Kira-kira bagaimana Pak? Kalau soal masalah izin, itu serahkan sama saya aja. Masyarakat sini semuanya nurut sama Pak Lurah. Alhamdulillah. Kalau memang seperti itu bagus Pak. Jujur Pak, kami itu sudah mengunjungi beberapa desa. Akan tetapi banyak penolakan dari pihak kepala desa ataupun masyarakat. Berarti Bapak sama Ibu udah mengunjungi desa-desa sebelah ya? Oh iya, Sudah, Pak. kita itu sudah mengunjungi banyak desa, tetapi ada juga yang lurahnya setuju, tapi masyarakatnya tidak setuju karena takut adanya radiasi dan masalah lainnya, Pak. Nah, betul Pak. Ya memang Pak, khususnya di seputaran desa sini, kepala desa yang berani mengambil sikap demi kemajuan masyarakat di desanya itu cuma saya. Nah, berarti Bapak siap untuk bertanggung jawab atas perizinan dari masyarakat Pak ya? Wah, kalau itu soal gampang Pak, Bu. Saya tanggung jawab penuh. Nah, baguslah kalau memang Pak Eko sudah ada gambar untuk bisa menghandle masyarakatnya. Jadi mengenai proyek ini Pak, ini tidak serta-merta hanya berdirinya bangunan tower jaringan saja, akan tetapi ada uang sewaannya juga Pak. Terus kira-kira untuk perizinan lingkungan itu perkakannya berapa itu Pak? Nah, jadi untuk perizinan lingkungan itu Pak, perkakannya kisaran 2 juta Pak. Hah? 2 juta rupiah. Nggak salah dengar saya ini. Ini sudah persetujuan dari PT kami Pak, dan terkhusus untuk Bapak Kepala Desa karena sudah cepat mengambil keputusan dengan baik, maka kami dari perusahaan akan memberikan uang sebesar 150 juta rupiah asalkan Bapak bisa mengendalikan masyarakat. Pokoknya saya tahunya beres Pak, tanpa terkendala Pak. Yang benar Pak? Ya benar Pak, serius ini Pak. Siapa itu Pak? Sebentar Pak. Oh iya ya.
Ada apa sih? Minum. Di depan itu ada tamu penting, nggak usah melung-melung terus, Pak. Yang benar kalau dikasih minum. Bapak ini gimana sih? Katanya minta minum, dikasih minum kayak gitu. Bisa berapa ini? Ada tamu penting mau ngasih duit malah berisik. Udah nggak usah berisik nggak? Bisa diem nggak? Ada tamu penting mau ngasih duit saya, Pak. Assalamualaikum. Loh, Waalaikumsalam. ada tamu toh, Bu. Lah ini suami saya kemana, Pak? Di belakang tadi, Bu. Ke belakang. Oh, ya udah, lanjutin. Oh, ya, Bu. Mas, lah itu di depan ada tamu kok nggak ditemuin sih? Saya ke belakang sebentar kok. Lah ini Bapak kemana? Nah itu dia, bapak kamu itu susah banget dibilangin. Suruh di dalam rumah, di kursi roda, malah jalan-jalan ke kebun itu. Saya kan takut kalau digigit nyamuk loh. Maksud Mas, Bapak kok ke belakang, Mas? Iya, nggak bisa dibilangin tuh, di belakang rumah tuh. Astagfirullahaladzim, Mas Eko. Maaf ya Pak ya, Bu. Bisa langsung dilanjutkan Pak? Bu. Itu tadi istrinya Bapak. Oh iya, istri saya itu. Astagfirullahaladzim, Bapak! Pak! Kok bisa di sini, Pak? Ya Allah. Ya Allah, Pak. Kok bisa? Bapak kok bisa di sini, Pak? Aku minta minum, tapi aku nggak marah. Aku dibuang sini. Mas Eko, Pak. Jadi Bapak cuma minta minum, Mas Eko marah-marah, Pak. Astagfirullahaladzim, Mas Eko emang keterlaluan. Ayo Pak, kita masuk dulu, Pak. Oh iya Pak. Ya, gimana, Ini Pak? kan proyek besar Ya, dari betul. perusahaan Bapak. Ngomong-ngomong ada DP-nya nggak Pak ini Pak? Oh, kalau soal itu, Pak Eko nggak usah khawatir. Kalau memang Pak Eko sudah mengizinkan, akan segera kita cairkan uang untuk Pak Eko. Mas Eko tega banget sih, Mas. Buang bapak saya ke kebun, Mas. Dalam kondisi bapak saya stroke. Kamu tuh emang tega, Mas. Oh ya Pak, Bu. Sebelumnya mohon maaf betul Pak ya. Tadi pembicaraan kita, obrolan kita sudah terganggu dengan suasana bapak mertua saya. Yang kedua dengan sikap istri saya yang kurang sopan. Nggak apa-apa, Pak. Oh, jadi begini Pak Eko. Mengenai kerjasama kita masalah tower jaringan, sebaiknya kita gagalkan aja dulu. Loh, kenapa Pak? Karena sepertinya Pak Eko ini belum bisa fokus untuk proyek ini, Pak. Iya, Pak. Dan kami tidak mau bekerja sama dengan orang yang masih belum fokus dengan proyek ini. Soalnya ini proyek besar, Pak. Keputusan terbesar ada di tangan Bapak. Kalau Bapak nggak fokus, kayaknya kita lebih baik pending dulu, Pak. Waduh Pak, sebenarnya sekarang ini momen yang tepat loh Pak. Udah, mohon maaf, Pak. Kita bisa obrolkan masalah ini lain waktu saja. Bu, kita permisi dulu. Selesaikan Kalau dulu gitu, masalahnya. Pak, kita mau pamit permisi dulu, Pak.
Yuk. Ya Allah, Pak. Maafin Mas Eko ya, Pak. Intan! Gara-gara kamu sama bapak kamu, saya jadi batal menerima proyek besar. Kok gara-gara kita sih, Mas? Jelas-jelas kamu yang buang bapak saya, Mas. Ngapain kamu pakai keluar? Marah-marah. Kan ada tamu penting. Hah? Mas, aku marah lah, Mas. Kamu tuh yang harusnya mikir, Mas. Yang kamu buang tuh bapak aku, Mas. Saya itu nggak buang bapak kamu. Bapak kamu itu memang nggak tahu diuntung, nggak tahu disayang. Malah dia mau jalan-jalan ke kebun. Hah? Apa aku salah? Mas, bapak aku ini kalau nggak didorong kamu nggak mungkin, Mas. Sampai jalan ke kebun belakang sendirian, Mas. Emang kenapa? Kalau saya taruh di kebun? Hah? Bapakmu itu merusak acara saya, merusak perbincangan tamu saya. Tadi tolong-tolong mau minum aja, tolong-tolong teriak-teriak. Siapa yang nggak kesel coba? Hah? Astagfirullahaladzim, Mas. Ini mertua kamu, Mas. Ini sama aja orang tua kamu, Mas. Segitunya kamu, Mas. Ini bapak kamu, bukan bapak saya. Tahu nggak kamu? Mas, ini orang tua aku, Mas. Ini dia juga orang tuamu juga, Mas. Kita harus jaga bareng-bareng. Walaupun setiap hari kamu kasih obat bapak kamu, nggak mungkin bisa sembuh. Mas, kamu boleh kasar sama aku, Mas. Benci sama aku. Tapi jangan sama bapak aku, Mas. Wah, terserah kamu lah. Ya sabar ya, Mas. Ibu. Assalamualaikum, Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, Pak. mari saya masuk, Pak. Oh iya Pak. Gimana nih, Pak? Langsung saja Pak ya. Jadi ini Pak, kedatangan kami ke sini itu menindaklanjuti laporan daripada Pak Usin. Ternyata benar Pak, setelah kami survei kemarin di rumah Bapak Kepala Desa, ternyata ada indikasi KDRT Pak. Dan itu yang disiksa bukan hanya istrinya, Pak, tetapi orang tuanya juga. Betul Pak. Nah, maka dari itu ya, Pak dan Bu, itu kan kejadian udah berlangsung lama loh, Pak. Kalau masyarakat sini nggak ada yang berani, Pak, ikut campur urusan Pak Kepala Desa. Makanya saya beranikan diri karena saya merasa iba, kasihan. Saya merasa kasihan sekali, Pak. Artinya itu kan kondisi mertuanya Pak Eko itu kan penyakit stroke-nya udah lama. Ya namanya orang stroke kan kayak gitu. Memang harus penuh kesabaran, Pak. Ya, betul. Jadi ya dengan berbagai cara saya paksakan, saya nekat, saya niat melaporkan ini karena sudah perilakunya itu sudah tidak manusiawi, Pak. Betul Pak. Ya seharusnya sih Pak, mengenai hal ini seharusnya kalau ada masyarakat yang tahu itu tidak usah takut Pak. Dan saya sangat mengapresiasi tindakan dari Pak Usin, itu sudah benar karena sudah berani melapor dari pihak yang berwajib Pak. Nah, bukan itu saja loh, Pak. Maksud saya kan selain kasus KDRT ini ada hal lain, Pak. Artinya memang selama saya menjabat jadi RT saya sudah 2 periode loh, Pak. Saya itu ya biarpun saya RT saya berusaha jadi RT yang jujur, Pak. Tapi Pak Lurah ini selalu, Pak, dia selalu itu
ngarahin saya untuk mengkorupsi apa-apa dana dari pemerintah loh Pak. Misalnya bantuan-bantuan itu biasanya berapa persen nanti fiktif untuk kepentingan Pak Lurah pribadi Pak. Jadi artinya sistem bantuan dari desa itu tidak sesuai dengan Nah itulah Pak, manipulasi data itu. Iya Pak. Ini tidak bisa dibiarkan Pak. Kita harus bekerja sama untuk menindaklanjuti ini Pak. Oh iya, maaf Pak, sebentar Pak ya. Oh iya, silakan. Halo, assalamualaikum Pak Lurah. Ya, halo. Gimana Pak? Ada apa Pak? Tolong segera ke rumah saya, Pak Usin. Ada hal yang harus dikerjakan penting. Sekarang Pak? Iya, sekarang. Iya Pak, iya segera Pak, saya ke sana Pak. Assalamualaikum. Jangan sampai terlambat ya. Iya Pak. Sudah. Apa Pak? Tadi katanya Pak. Nah ini kan kemarin sore saya kan dipanggil Pak. Jadi beliau itu ya ngomongin masalah ini. Masalah bantuan. Intinya saya suruh merubah data yang fiktif itu 40%. 40%? Ya. Ya udah Pak, mending sekarang Bapak kesana aja. Ikuti alur dari Bapak Kepala Desa. Nanti kami akan menyusul Pak. Oh ya kalau begitu nanti pokoknya jangan terlalu lama ya Pak. Iya Pak, kami akan segera menyusul. Udah kalau gitu, saya mau pamit pergi dulu Pak. Oh iya. Kerjasamanya ya Pak. Oh iya siap. Pak. Pak, kami tunggu informasi dari Bapak ya. Ya siap Pak. Pokoknya cari informasi sebanyak-banyaknya Pak. Iya Pak. Yuk Pak, ngisi dulu Pak. Ya. Ngapain kamu di luar sih Pak? Hah? Tahu nggak? Gara-gara kamu kemarin proyek saya jadi batal nih. Gara-gara ini nih. Orang sudah tua tinggal nunggu panggilan aja. Kalau diurusin nggak usah susah apa sih? Brengsek. Pak RT, maksudnya ini gimana Pak RT? Gimana tuh Mas? Sertifikat saya mana? Sertifikat apa tuh Mas? Masya Allah Pak RT, sertifikat tanah saya loh. Pak RT kan dulu juga tahu toh, jadi saksinya toh. Dulu saya buatnya sama Pak Lurah. Oh iya saya ingat Mas. Nah kok belum jadi ini maksudnya gimana toh? Udah lama loh Pak RT. Walah. Sertifikat Mas Benny yang dulu itu dibuat yang udah 2 tahun. Masalahnya iyalah Pak RT. Ya jadi begini loh Mas Benny ya. Waktu itu saya memang masih ingat Mas. Waktu itu kan saya cuma menyaksikan jadi saksi. Waktu Mas Benny yang nyerahin duit itu langsung toh. Ya iyalah Pak RT. Itu duit saya udah masuk banyak loh Pak RT. Waduh kalau masalah itu begini loh Mas Benny. Saya kan RT. Itu masalah itu kan kewenangan Pak Lurah Mas. Loh, Pak RT jangan kayak gitu Pak RT. Pak RT juga aparatur desa Pak RT. Bawahannya Pak Lurah. Iya. Pak RT jangan-jangan main uang juga ya sama Pak Lurah. Mas Benny kan tahu saya RT dari dulu nggak pernah kayak gitu loh Mas. Kalau masalah itu sepenuhnya itu Pak Lurah yang tahu Mas. Oke, kali ini saya percaya sama Pak RT. Tapi tolong, Pak RT ini mau kemana ini? Saya mau tempat Pak Lurah Mas. Nah, kebetulan Pak RT mau ke tempat Pak Lurah. Tolong bilangin sama Pak Lurah. Bilangin surat saya cepet dijadiin. Kalau enggak,
bisa saya jengges ini ke Pak Lurahnya. Jangan macem-macem toh. Saya ini ketua pemuda loh Pak RT. Yaudah Mas, nanti tak sampein sama Pak Lurah Mas. Awas sampai kamu bohong Pak RT. Kamu Iya. juga dapat imbasnya nanti ya. Sabar, goblok semua. Ayo Pak, biar Intan bantu Pak. Duh, kamu belum masak kamu Tan? Ini Mas, baru dapat sayuran Mas. Kok bisa? Makanya kalau dikasih uang sama aku jangan buat beli obat bapakmu ini, buat beli sayuran, telur. Ya Allah Mas, Mas kan ngasih uang aku nggak seberapa Mas. Jadi ya habis lah Mas. Ini aja aku nyarinya di kebun loh Mas. Makanya kalau dikasih duit sama aku, jangan dibuatin beli obat ini. Ini sampai kapanpun bapak kamu ini gak bakal sembuh Tan. Tahu nggak kamu? Emangnya aku ini kambing, kamu kasih daun singkong kayak gini, ha? Mas jangan loh Mas. Macem-macem kamu. Mas, kamu tuh ngasih aku nggak seberapa Mas. Itu pun udah habis Mas. Ya kan habis buat ngurusin bapak kamu. Mas, janjimu dulu mana Mas? Dulu katanya kamu mau nikahin aku, mau nerima orang tua aku Mas. Dengan keadaan kayak gini. Saya pikir dulu bapakmu ini cuma meriang-meriang biasa. Tapi kalau kayak gini terus ya, sudilah aku mau ngurusin terus. Tahu nggak kamu, ha? Jangan Mas, jangan. Kamu juga dulu janji Mas mau berobatin bapakku sampai sembuh. Tapi nyatanya apa Mas sekarang? Tanahku, sawah, semua kamu jual gara-gara mau nyalon Pak Lurah Mas. Jadi kamu ngungkit-ngungkit saya kamu, ha? Kamu nggak terima kalau saya seperti ini, ha? Udah, sini, duduk. Dengerin saya. Kalau kamu sekarang udah nggak mau hidup sama saya, silakan pergi sama bapak kamu sana. Pergi sana. Aku nggak nyangka sama kamu Mas. Ngapa? Kamu bisa tega sama kita kayak gini Mas. Daripada bapak kamu nih bikin nyusahin aku, udah gagalin proyek besar aku. Ya udah, kalau kamu sayang sama bapak kamu, sana, pergi sana, jangan di sini, pergi sana. Pergi sana. Kamu tega banget Mas, kamu jahat. Udah sana pergi. Bawa tuh bapak kamu, bawa sana. Udah kalau kamu sayang sama bapak kamu, pergi sana, pergi. Bawa bapak kamu, pergi sana. Dengar. Apa-apaan kamu? Hah? Apa yang kamu lakukan? Loh, ini istri kamu. Keterlaluan kamu ya. Biadab kamu. Jangan. Jalan. Mbak, tolong bapaknya Mbak. Apa yang kamu lakukan? Pak, ada apa ini Pak? Ini lihat, kepala desamu nih. Ya Allah, tega. Ada apa Pak? Jambak istrinya. Dan tega menyakiti mertuanya juga. Udah biadab ini. Apa pantas seorang lurah berbuat seperti ini? Hah? Kamu itu pemimpin, Pak. Tidak seharusnya kamu lakukan hal seperti ini, Pak. Apalagi terhadap mertuamu. Ini sama halnya orang tua kandungmu sendiri, Pak. Nah, Pak, udah Pak, perkarain aja Pak. Saya juga mau Pak kalau punya pemimpin seperti ini Pak. ya, Pak. Ini sudah jelas Pak Eko sudah melanggar hukum. Ini akan saya perkarakan ke jalur hukum, Pak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kan saya Pak Eko ya. Memang saya yang melaporkan kejahatan Bapak ini kepada Pak Polisi karena saya melihat peristiwa ini bukan sehari dua hari Pak. Bertahun-tahun saya melihat peristiwa ini. Saya nggak tega Pak. Saya punya hati nurani, saya punya orang tua. Cobalah Pak. Pelajaran seperti ini harusnya Pak Eko lebih tahu. Pak Eko seorang kepala desa, biarpun toh ini mertua Pak. Sama dengan orang tua kandung. Bapak menyakiti mertua Bapak, sama saja menyakiti orang tua kandung. Untuk itu Pak, ingat, Bapak pasti akan menanggung akibat
dari perbuatan Bapak. Dan ingat Pak, Bapak harus mempertanggungjawabkan perbuatan Bapak. Udah Pak, cukup Pak. Udah Pak, bawa aja Pak. Mohon izin, Bapak, Ibu, kami akan membawa Saudara Eko Suranto untuk mempertanggungjawabkan. Bawa aja, Pak. Bawa, Pak.